Kemarin kita KNRP itu mengadakan kemanusiaan gitu, menggalang amal untuk kondisi pandemi dan kondisi musim dingin. Dari kedekatan historikalnya bahwa bangsa Palestina ini adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, selain hubungannya sebagai negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia yang pertama kali, juga kedekatan sama Muslim. Di sana juga kan sebagian besar Muslim seperti itu. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kita ketemu lagi di podcast yang santuy dan insya Allah bermanfaat ya. Masih bareng gua Ruli Pratama. Apa kabar teman-teman semua? Gua harap kalian semua baik-baik aja, sehat selalu, terhindar dari semua keburukan dan selalu di jalan yang benar ya. Hari ini gue ditemenin sama temen masa kecil gue nih, Fitra Fabiono. Hari ini kita kedatangan tamu dari KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Bener ya? Betul. KNRP ini adalah lembaga kemanusiaan yang salah satunya peduli mengenai masalah Al-Quds dan juga isu-isu kemanusiaan di Palestina. Bener ya? Kita kedatangan Kang Muklis di sini sebagai manajer dari Purwakarta dan Subang KNRP. Silakan Pak Muklis mungkin memperkenalkan diri dulu sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kang Ruli dari bangsawan.id ya. Bangsawan, betul. Bang jazakallah atas undangannya, dan juga kepada Kang Fitra ini salah satu relawan ya. Salah satu relawan dan teman saya insyaallah. Dan pada siang hari ini saya diundang sebagai narasumber untuk kepalestinaan ya. Betul. Kepalestinaan. Dan mungkin perkenalkan diri dulu bahwa saya namanya Muklis, ini diamanahkan oleh KNRP wilayah di Bandung itu untuk menjadi manajer area di Purwakarta Subang. Itu aja kenalannya atau gitu lagi. Kang Muklis orang mana, Kang? Kalau asli orang Jawa Tengah gitu, tapi mungkin udah lama di sini. Jawa Tengah, tinggalnya di Purwakarta atau Subang? Kalau sekarang tinggalnya di Purwakarta. Purwakarta di daerah Cigilam, Kecamatan Babakan Cikau. Oh iya, di Cikopak itu ya. Cikopak masuk betul. Ya. Perum Gandasari depannya itu. Berarti setelah rel kereta. Bener ya. Oke, terima kasih udah datang nih, Kang Muklis, Kang Fitra. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu sebelum kita mulai. Udah, oke. Oke, Kang Muklis. Sebelumnya saya mau tanya nih, KNRP ini apa sih? Awal mulanya terbentuk gimana? Iya, Kang Ruli. Jadi KNRP itu adalah lembaga kemanusiaan ya. Indonesia yang fokusnya adalah untuk mengembangkan berbagai inisiatif dan perbaikan untuk kehidupan rakyat Palestina. Ini didirikan pada tanggal 8 Mei kalau nggak salah itu tahun 2006. Jadi udah berapa tahun ya dari sekarang ini? 4 tahun ya. Sekarang 2001 bro. Jadi 2006. Kirain 2016. Ini biasa nih efek tanggal tua. 14 tahun. 14 tahun ya kurang lebih. Salah. Jadi di Jakarta, kemudian dari Jakarta itu kan pusatnya di Jakarta, kemudian di setiap provinsi itu ada cabangnya. Di setiap hampir di semua 34 provinsi. Hampir kurang lebih sekarang itu 27 provinsi udah ada. 27 provinsi ya. Udah. Perwakilannya ada. Hampir di semua provinsi lah ya. Betul. Sebenarnya untuk lembaga-lembaga sosial kemanusiaan yang berfokus di Palestina kan agak banyak ya. Betul. Di Indonesia sendiri selain KNRP tuh ada
Apa itu yang dibantu? Ada banyak sekali. Ada. Nah, perbedaan KNRP dengan lembaga-lembaga yang lain apa tuh? Ya. Ada Maksudnya banyak. gini, kenapa nggak gabung sama yang udah ada gitu? Iya. Kalau untuk Palestinaan, KNRP yang pertama. Oh, KNRP KNRP pertama. Kalau Palestinaan. Kemudian ada lembaga-lembaga lain yang barangkali muncul gitu. Yang lain follower ya? Iya. Lalu muncul seperti saudara kita gitu, lembaga ACT gitu. Oh iya, Di samping ACT. dia di Indonesia lokal, tapi mereka juga menggarap di internasional gitu. Kalau ACT lebih umum kayaknya ya? Apa mereka Jangkauannya lebih banyak ininya ya. Bukan hanya Palestina aja, tapi mungkin betul. kayak Lebih luas ya? kemanusiaan yang lain. Tapi kalau kalau KNRP adalah KNRP fokusnya fokus ke untuk Palestina. Palestinaan. Oh, gitu. Jadi lebih spesifik ke sana. Jadi sebagai cikal bakal, kemudian banyak lembaga-lembaga lain juga yang kemudian muncul. Tapi KNRP ya kita tetap fokus hanya membahas tentang masalah Kepalestinaan. Kalau di Indonesia sendiri kurang lebih udah hampir setahun ya dari bulan Maret. Kondisi di Palestina gimana sih? Apakah sama dengan di sini penanganannya? Kalau di sini vaksinnya gimana segala macem? Iya. Yang berhak untuk tanah Palestina kan orang Palestina sendiri gitu. Tapi kemudian Zionis Israel itu mengambil hak tanah Palestina. Artinya dalam keadaan terjajah seperti itu. Jadi bukan merdeka gitu. Kalau di Indonesia kan merdeka seperti itu ya, tapi di sana terjajah. Bagaimana kondisi terjajah itu? Jadi dari segala sisi itu banyak kekurangan gitu dari mungkin kehidupannya, pekerjaannya gitu kan, banyak yang tidak punya pekerjaan, kemudian kehidupan sehari-hari gitu kan, sekolahnya gitu kan, bahkan di sana itu kalau sekolah itu kalau ingin anak-anak itu sekolah ke tempat sekolah yang tuju, itu ada beberapa pos yang harus dilalui. Jadi ada pos screening dari pihak Israel gitu kan, karena jaraknya terlalu, misalkan jaraknya 1 kilo itu ada pos, jadi setiap pos itu di screening, dicek gitu kondisinya seperti itu. Dan itu sudah berapa tahun ya masih. Dan kondisi sekarang ini kan kalau nggak salah ya Kang Fitra, sekarang lagi musim dingin juga gitu ya. Musim dingin yang di sana itu dinginnya sekitar sampai -4 derajat Celcius. Bayangkan kondisi dingin yang seperti itu gitu kan, sangat dingin sekali. Dan kemarin kita KNRP itu mengadakan kemanusiaan gitu, menggalang amal untuk kondisi pandemi dan kondisi musim dingin seperti itu. Jadi banyak permasalahan di sana, nggak cuma satu ya. Di samping dari kondisinya memang lagi kondisi terjajah, dia secara ekonomi juga terpuruk karena ada kondisi penjajahan ini. Terus datang COVID lagi ya. Jadi kalau kondisi mereka itu sudah terbatas dengan penjajahan, terbatas dengan segala sesuatu gitu kan, sama mereka juga merasakan kondisi pandemi seperti itu. Ya penanganannya dalam kondisi terjajah aja sudah susah gitu kan, apalagi dengan adanya pandemi. Lebih susah lagi ya. Kang Muklis udah pernah ke sana belum, Kang? Belum ya. Karena yang kesana itu adalah orang-orang yang mungkin lebih paham bahasa mereka juga di sana gitu kan. Ada orang buat yang dikirim ke sana gitu, tidak sembarang ke sana. Dan untuk menyalurkan bantuan itu juga kita bekerja sama dengan lembaga di sana. Tidak bisa langsung kita salurkan ke orangnya gitu tanpa melalui lembaga perwakilan di sana gitu ya. Jadi harus ada kerjasama dengan lembaga yang ada di Palestina. Kalau kita lembaga dari asli Palestina ya. Iya. Yang kerjasama dengan mitra kita di KNRP. Seperti itu. Kita kan sering lihat berita di TV gitu ya, atau di YouTube banyak tuh. Gimana sih sebenarnya hubungan antara Palestina dan Indonesia kok kayaknya deket banget ya. Bahkan kemarin sempat dengar kemerdekaan 17 Agustus pun rakyat Palestina banyak yang
mengikuti ya. Betul. Sebenarnya kedua negara ini sebenarnya seberapa dekat sih hubungannya? Dari kedekatan historikalnya bahwa bangsa Palestina ini adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Betul. Makanya dengan ada pengakuan seperti itu, maka mendorong negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan makanya sampai saat ini, ya selain hubungannya sebagai negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia yang pertama kali, juga kedekatan sama Muslim. Di sana juga kan sebagian besar Muslim seperti itu. Bahkan di sana ada rumah sakit Indonesia atau apa namanya? Iya. Ya, rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia ada, dan KNRP juga sudah mendirikan rumah sakit kalau nggak salah. Sebenarnya. KNRP sendiri ada rumah sakit. Jadi salah satu program dari KNRP adalah itu secara jangka panjang ya, program itu di sana ada membangun infrastruktur gitu kan, bangunan-bangunan yang dihancurkan oleh Israel Zionis, kemudian kita coba bantu lagi dari pendidikan gitu, kita bantu dari kesehatan, sekolah juga, rumah sakit kita bantu seperti itu. Jadi ada yang fokusnya ke infrastruktur, ada fokusnya ke kesehatan. Artinya KNRP fokus tagline-nya adalah membantu yang mereka butuhkan. Jadi mereka butuh apa? Seperti program yang terbaru itu program pembantu musim dingin. Apa yang mereka butuhkan untuk persiapan musim dingin, menghadapi musim dingin gitu kan. Seperti itu, artinya lebih kepada yang mereka butuhkan. Dan kalau dilihat dari sejarahnya gitu kan, Palestina sebenarnya itu negara tertua ya. Oh, tertua. Jadi dari dulunya itu Palestina itu kurang lebih 800 sampai 900 sebelum Masehi itu udah ada. Namanya dari suku Kanaan, jadi Kanaaniun itu dari dulunya adalah keturunan dari Nabi Nuh gitu, seperti itu. Oh, Kanaaniun. Kemudian terus sampai sekarang ini. Kita pasti akan teringat bahwa Syam gitu ya. Negara Syam itu diantaranya adalah Palestina ya, Suriah, Libanon dan Yordania. Itu masuk negara Syam. Masuk tanah yang diberkahi lah. Tanah yang berkahi. Kan jelas juga ya dalam Al-Qur'an. Itu yang mau saya tanyain. Maksudnya gimana sih tanah yang diberkahi itu gimana? Iya. Jadi kenapa kita Palestina itu di sana kan ada Baitul Maqdis ya, dan Baitul Maqdis sebagaimana karena ini merupakan ikatan akidah umat Islam gitu ya, satu akidah umat Islam. Dalam firman Allah itu surat Al-Isra gitu ya, A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi ahdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna halaluhu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Jadi di sana adalah tempat di mana waktu Isra Mi'raj gitu ya, Rasulullah kita Nabi Muhammad itu pernah dari hijrahnya dari Mekah ke Sidratul Muntaha itu lewat Masjidil Aqsa dulu ya, Palestina dulu. Jadi nggak langsung nggak langsung naik gitu kan padahal bisa aja kalau Allah menginginkan itu, tapi Allah memberikan pernyataan bahwa ini loh di Palestina itu ada Masjidil Aqsa yang diberkahi gitu ya, tanah suci ya, seperti itu. Yang itu nanti Rasulullah itu kemudian naik dari Masjidil Aqsa itu kan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat kalau salah, seperti itu. Dan di Baitul Maqdis ini Rasulullah SAW juga pernah sebagai imam sholat para nabi ya. Para nabi sebelum naik itu kan ada satu riwayatnya bahwa Rasulullah itu mengimami sholat para nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa dan sebagainya, nabi sebelumnya seperti itu. Jadi itu menggambarkan pada kita bahwa bumi Palestina, Baitul Maqdis adalah bumi yang suci ya, bumi suci umat Islam, seperti itu. Dan tadi yang diberkahi gitu kan sekelilingnya. Mungkin Kang Fitra bisa menjelaskan yang diberkahi gitu ya.
Nah, yang diberkahi kalau ada ulama ulama yang menyebutkan bahwa salah satu poin kenapa disebut diberkahi itu artinya bukan hanya wilayah Palestinanya saja. Di keberkahan itu ya orang-orang yang berusaha untuk membantu Palestina juga gitu kan. Keberkahan itu ada di sana. Makanya kenapa kita selalu menggambarkan keberkahan bukan hanya di milik rakyat Palestina, tapi siapapun yang berupaya membantu, mendoakan baik secara harta, doa atau apapun lah untuk membantu rakyat Palestina, mudah-mudahan mendapatkan keberkahannya. Amin. Iya ya. Saya jadi teringat itu hadis Maimunah gitu ya. Iya. Hadis Maimunah yaitu hadis sahih gitu dari riwayat Imam Ahmad kalau nggak salah itu. Dia pernah mengatakan Maimunah itu adalah pembantu Rasulullah SAW. Kemudian Maimunah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau ketahui tentang Baitul Maqdis? Karena Rasulullah itu sering menyebutkan Baitul Maqdis gitu kan. Baitul Maqdis itu adalah diantaranya tempat dikumpulkan umat manusia dan dibangkitkan umat manusia. Sadul masuk wal marsad gitu seperti itu. Jadi nanti sabda Rasulullah itu bumi Baitul Maqdis adalah tempat di mana manusia itu nanti itu dikumpulkan, dibangkitkan di sana. Seperti itu. Kemudian Maimunah bertanya lagi, ya Rasulullah, apa yang ingin saya lakukan gitu sebagai Maimunah gitu ya. Mungkin Maimunah itu memaki dari umat Islam seperti itu. Ya, engkau datangi mereka, engkau datangi Baitul Maqdis karena dengan engkau datangi kemudian sholat, kata Rasulullah itu mendapatkan pahala 1000 kali pahala. Masya Allah. Jadi 1000 kali pahala kalau kita sholat di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Jadi ada anjuran untuk umat Muslim di seluruh dunia untuk datang ke Baitul Maqdis, walaupun cuma sekedar sholat. Iya. Bahkan gitu kan dalam pertanyaan berikutnya bahwa seandainya saya tidak bisa melakukan sholat di sana gimana Rasulullah gitu kan. Kemudian Rasulullah menjawab, ya engkau memberikan bantuan gitu sebesar minyak zaitun untuk menerangi lampu-lampu yang di sana gitu kan. Kalau dulu minyak zaitun itu barang mahal ya, kalau zamannya Rasulullah itu di barang mahal. Kalau sekarang mungkin barang mahalnya apa ya? Mungkin kayak ya harta yang kita yang miliki gitu dengan yang ya itu diserahkan kepada ini untuk membantu menerangi bumi Palestina seperti itu. Artinya semaksimal mungkin kita harus berusaha untuk membantu bangsa Palestina gitu kan, berdasarkan hadis tersebut. Gitu ya. Karena pahalanya itu berlipat ganda seperti itu. Itu mungkin ada ikatan akidah antara umat Islam dengan Palestina. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong.